Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi hari ini saya berada di kandang sederhana saya. Jadi kandang ini udah lama sekali dan udah menghasilkan banyak sekali anakan-anakan dulu. Walaupun akhir-akhir ini semuanya terjual. Ya nggak apa-apa, namanya usaha ya, hobi, menyalurkan hobi sambil cari cuan. Dalam kesempatan pagi hari ini teman-teman ya, ini saya punya betina seri F yang udah saya masukin kandang 1 minggu yang lalu. Dia udah ngangkut sarang. Dan saya punya pejantan ekor 20, bodinya besar panjang, volumenya kenceng. Semoga saja saya jodohin nanti di sini bisa mengeluarkan anakan bagus ya, kayak gitu. Jadi oke, langsung saja teman-teman ya, kita senang-senang hari ini kita jodohan murai batu lagi. Betinanya ada di dalam, tadi mulai ngangkut sarang seri F. Walaupun ekornya nggak panjang, dia kelihatan gemuk karena udah mengandung kayaknya. Jantannya kita kasih Medan, bodinya besar panjang ya. Ini paruh cerah juga, volumenya kenceng. Semoga saja nanti harapan bisa jadi kalau jadi anakannya bisa bagus-bagus. Dan sebelum sampai di situ, ini yang pertama yang saya lakukan, betinanya saya masukin di kandang sekitar 1 mingguan. Dia udah ngangkut sarang, sarangnya di sana habis. Ini tadi saya joki lagi. Dan ini kita udah melakukan pemilihan jantan. Ini nanti dengan cara sistem kita langsung lepas. Nah, langsung dilepas ini tentunya penjodohan itu penuh risiko ya. Yang penting kita tunggui. Jadi kita tunggui. Terus nanti di sini kita kasih genteng-genteng buat istilahnya genteng-genteng buat kalau ada kekerasan betinanya bisa masuk situ. Nah, di sini seperti ini. Oke, coba kita masukin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saja nanti langsung akur. Si jantan tuh, agak silau ya teman-teman, sorry agak silau. Si jantan terbang langsung ke atas. Betinanya, nah ini saya suka sebelum saya masukkan ini gayanya nyangkul-nyangkul. Nah, udah angkut sarang juga, seri F ya teman-teman ya. Keberaniannya kayak ada melendungnya nyangkul-nyangkul, nggak apa-apa. Itu nanti kalau udah kita jodohin sama non gembung biasanya udah hilang dan gayanya nyangkul-nyangkul jadi seri F ya. Tuh betinanya udah kelihatan seperti itu. Nah, seri F ya teman-teman ya. Kita jodohin sama Medan ekor panjang. Nah, semoga saja nanti anakannya gayanya nyangkul, ekornya panjang dan bisa jadi calon gajo-gajo. Nah, ini jantannya kita lihat dia adaptasinya cukup lumayan. Biasanya kalau getap atau takut, jantannya ini biasanya dia akan loncat ke sana ke sini. Ini dia cuma di tangkringan aja, tidak begitu panik, bahkan kelihatan seperti ngeplay ya teman-teman. Dengan betina di atas, karena betinanya ini masuk pertama kali, dia mendominasi kayaknya, ngeplay kayak gitu. Nah, itu ciri-ciri burung yang udah adaptasi, yang ada di atas. Yang bawah masih proses. Nah, ini kita lihat ya teman-teman ya. Sementara 2 menit kita masukin, tidak terlihat jantannya nyamber. Semoga saja langsung jodoh. Nah, ini betinanya usianya sekitar 10 bulanan. Si jantan mungkin 1 tahunan ya. Ini kayaknya di usianya ini usia yang pas ya teman-teman ya. Jadi dimana betina pastol atau masih muda dengan harapan jangkanya lebih panjang. Karena kalau biasanya tua atau udah pernah produk di tempat orang itu kadang-kadang bermasalah dijualnya. Nah, ini kita pilihin yang masih virgin atau murni, nggak ada masalah, jantannya juga belum pernah dijodohin. Tapi di sini teman-teman ya, terlihat bulu kapasnya jantan itu udah keluar, menandakan dia berainya udah terpancing berai dan dia sama sekali tidak numbruk yang betina. Ya, menandakan ada rambu-rambu kuning. Ya, semoga saja nanti langsung jodoh jadi rambu-rambu hijau lah, istilahnya seperti itu. Nah, perlu diingat penjodohan seperti ini teman-teman ya, ini sering sekali saya lakukan. Yang pertama teman-teman, mungkin dari teman-teman pemula melihat langsung dimasukkan jodoh. Jangan seperti itu teman-teman. Namanya burung ya, kita pernah risiko. Ini saya pernah ngalami. Dulu anakannya orang, ada salah satu peternak sering setor ke sini karena dia butuh duit, dijual sama indukannya. Saya borong 1 kandang anak sama indukannya. Nah,
itu sore, saya ngambilnya itu sore hari. Kalau ini pasnya yang penjodohan, makanya saya sarankan pagi hari ya, maksimal siang hari baru beduk setelah zuhur ya, itu maksimal. Jadi pernah saya lakukan sore hari, saya borong sama anakannya, jam 5 sore saya masukin kandang. Nah ternyata ketika di sore hari kan udah agak gelap ya teman-teman, dia masih stres gelebak-gelebak, sedangkan jantannya itu tidak mengenali betinanya karena sama-sama di kandang baru. Akhirnya mungkin malamnya itu udah mulai kejar-kejaran, saya nggak tahu karena saya capek. Paginya saya bangun agak kesiangan, ya ternyata si betina itu paginya udah tergeletak, padahal itu jodohannya. Makanya walaupun beli jodohan pun belum tentu 100% aman. Yang penting kita tahu cara nanganinya. Dari situ teman-teman bisa ngambil kesimpulan. Jadi jodohin paling bagus itu pagi, jangkanya panjang, ketika kita ada waktu ngawasi seperti ini. Nah makanya kita lakukan ini pagi hari. Nah untuk jodohan kan ya tadi teman-teman ya, ini jantannya langsung saya masukin. Ini bukan rekayasa, tetapi saya punya cara. Yang pertama, betina masuk dulu sampai ngangkut sarang. Nah ini betinanya tadi udah ngangkut sarang ya teman-teman ya, ada videonya kok. Betinanya udah ngangkut sarang, jantannya baru kita masukin. Nah itu mengurangi risiko KDRT, karena sebagian besar kenapa betinanya dihajar sama jantan, dikarenakan itu tadi. Yang pertama itu biasanya jantannya berai, untuk betinanya biasanya belum begitu berai. Makanya ketika mau dikikuk-kikuk atau jantannya pengen mendekati ngerayu atau pengen ngawin, betinanya takut. Nah ketika betinanya takut, biasanya jantannya semakin menjadi. Ya kalau jantannya sabar biasanya diem aja. Tapi kalau biasanya jantannya itu galak ya, galak atau dia udah berai tinggi, biasanya sampai terjadi KDRT atau kekerasan. Nah itu tadi teman-teman. Jadi nggak asal ngelepaskan. Jadi betina saya buat di kandang dulu sampai dia ngangkut sarang, baru jantannya kita masukin. Untuk sementara yang panik kelihatan betina ya seperti ini, dia karena jantannya itu tanpa respon, dia diem aja tuh, bulu kapasnya ngembang. Nah ini kita kasih pengaman ya teman-teman. Kita tutup dulu, kita ngambilkan pengamannya. Ini kandang sederhananya tapi udah menghasilkan banyak sekali anakan-anakan dulu. Nah itu di atas. Bentar ya, kita cari pengaman dulu. Nah ini pengamannya, kita ambilkan dari sini. Oke, kita ambilkan dari sini satu aja, genteng ya, genteng ini sebagai pengaman. Nah di sini teman-teman mungkin bisa tirukan ya di rumah, nggak harus pakai genteng. Yang penting nanti dia fungsinya buat sembunyi atau delik ya. Nah ini dia, kalau ada kita dia gelibekan ya teman-teman, nggak apa-apa. Nah seperti ini. Jadi kalau betinanya dikejar, dia klek-klek akan masuk dalam genteng. Kalau kita tinggal, itu mengurangi risiko ya. Yang namanya hewan kita kan nggak tahu. Nah seperti itu. Nah, mengurangi risiko terjadi kematian pada pasangan murai batu. Nah ini kita lihat dari kejauhan. Jantannya memang tidak nyerang, cuman betinanya itu dia memang merasa dominasi atau merasa kalau dia duluan di sini. Tapi nggak apa-apa, kalau jantannya kan udah, walaupun pastol udah rajin bunyi gacor, dan ditandai dia udah mulai berai, ditandai dengan bulu kapasnya yang keluar. Saya malah suka seperti ini, jantannya kayaknya tidak ada niat jahat atau menyerang, sedangkan betinanya dia cuma merasa dominasi karena ini tempatnya duluan kayak gitu. Tapi nggak apa-apa ya. Nah, ini tadi kalau udah kelihatan nyerang, biasanya si jantan udah ngejar-ngejar dan lain sebagainya. Sedangkan ini cuma nyantai aja. Nah di sini teman-teman ya, sekali dia kan udah ngangkut sarang, sekali apa langsung jadi, belum tentu ya. Jadi kalau seperti ini biarkan nanti kita lihat dia udah runtang-runtung jodoh tanpa ada gerbek-gerbek ya teman-teman ya. Kalau udah kelihatan jodoh banget tanpa ada kejar-kejaran, ini betinanya biasanya akan lanjutin ngangkut sarang. Nah itu pun ya kadang-kadang langsung kawin, langsung jadi, kadang-kadang ya enggak. Nah nanti kalau nggak kawin nggak apa-apa, kita biarkan sampai betinanya nelur, sampai nelur jantannya, biar kalau betinanya ngeram di dalam, jantannya di luar, nanti jantannya gacor. Nah di situ nanti kita coba untuk membuang telurnya setelah mengeram sekitar 10 hari. Biasanya indukannya juga akan
betinanya akan keluar. Kalau jantannya udah gacor di luar tadi, biasanya dia akan kawin. Nah, ini salah satu cara yang saya sukai untuk menjodohkan murai batu. Jadi caranya itu bermacam-macam. Cara jodohin murai batu, teman-teman bisa ngambil mana yang teman-teman sukai ya. Nah, oke teman-teman ya. Jadi dari sini jika ada masukan silahkan ditulis kolom komentar ya. Video ini sebagai dokumentasi, mungkin teman-teman jika ada manfaatnya jangan lupa like dan share. Oke teman-teman, kita lihat kelanjutannya nanti. Jadi untuk sementara langsung jodoh dengan apa ya teman-teman ya, prediksi ya. Semoga saja nanti kita lihat ya. Nanti sore besok kita cek. Yang penting udah ada pengamannya ini. Ini saya tinggal, nggak apa-apa karena kalau di sini biasanya agak ketakutan ya yang betina. Nah itu. Nah sementara aman ya. Oke, sampai jumpa nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut nanti ya. Jodohan seri F dengan medan besar panjang.